Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3181. Sementara Rahel masih sibuk menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan Hearthstone Corporation, Harvey sedang duduk di kantor CEO Kingsley, merencanakan langkah selanjutnya. Masalah Mandy akan segera terselesaikan, jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Namun, Harvey harus memberikan perhatian khusus pada Joseph. Bagaimanapun juga, tuan muda ke-13 itu dikabarkan sebagai salah satu dari 3 pewaris keluarga Bauer. Harvey tidak bisa meremehkan pria seperti itu. Harvey menyalakan televisi untuk mengikuti berita terbaru dari Floodwell sambil merenungkan situasi saat ini. Ia tetap tenang hingga berita pertama muncul. Pada pukul 9 malam, penegakan hukum Longman akan mengadakan turnamen seni bela diri secara tertutup. Dikatakan bahwa pemimpin saat ini dari penegakan hukum Longman belum pernah menunjukkan diri, sementara wakil pemimpin, Ezra, baru-baru ini mengalami cedera serius. Oleh karena itu, para tetua penegakan hukum Longman memutuskan untuk memilih pemimpin baru melalui turnamen ini. Banyak murid sangat bersemangat untuk merebut tahta. Bagaimanapun, menjadi pemimpin penegakan hukum Longman berarti memiliki ribuan bawahan hanya dari Longman sendiri. Banyak talenta terbaik dari Longman pasti akan tertarik untuk berpartisipasi dalam turnamen ini. Floodwell telah lama dikenal sebagai kota seni bela diri. Turnamen ini akan menjadi sorotan olahraga selama bertahun-tahun mendatang. Ini pasti akan menjadi acara yang tak tertandingi. Selanjutnya, mari kita perkenalkan para kandidat yang berpeluang merebut tahta dalam turnamen ini. Foto profil dan latar belakang berbagai peserta ditampilkan di layar sambil disambut sorakan gembira para jurnalis. Masing-masing dari mereka adalah talenta terbaik dari generasi muda Longman. Semuanya juga tengah berada di Floodwell. Terdapat pula beberapa orang dari kalangan penegakan hukum Longman. Jelas bahwa para peserta ini telah mendapat pelatihan dari guru-guru berbakat. Setelah sesi perkenalan selesai, kamera memperlihatkan sebuah rumah tua yang merupakan markas besar penegakan hukum Longman. Beberapa orang terlihat membangun ring dan fasilitas pendukung. Banyak pula murid yang berkumpul di sekitar lokasi. Melihat hal itu, besar kemungkinan turnamen akan diselenggarakan di sana. Rahel masuk ke ruangan setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ia tersenyum lebar ketika melihat Harvey menonton berita dengan tatapan tajam. Ini pasti ulah Joseph. Setelah Anda mengalahkan Ezra, dia pasti sadar bahwa dirinya tidak akan punya peluang merebut posisi pemimpin penegakan hukum Longman jika Anda muncul. Anda pasti juga telah memberinya tekanan besar setelah merebut perusahaan itu secara paksa. Dia mungkin ingin memberi Anda pelajaran dengan merebut penegakan hukum Longman dari Anda secepat mungkin. Sayangnya, dia lupa satu hal penting, semua orang di Floodwell sangat terampil, mereka ahli dalam seni bela diri. Dia berusaha agar turnamen ini tidak menarik terlalu banyak perhatian dengan menjadikannya acara tertutup, tetapi justru melakukan hal yang sebaliknya dengan langkah ini. Sulit bagi dia menyembunyikan ini dari kita sekarang. Joseph mungkin sedang gelisah dan berguling-guling di rumahnya sekarang. Kau meremehkannya, sahut Harvey. Berdasarkan kekuasaan dan pengaruh Joseph, dia bisa saja menyembunyikan semuanya jika benar-benar ingin. Tapi dia justru memutuskan untuk mengumumkan turnamen ini melalui TV, koran, ponsel, dan semua jenis media. Dia ingin aku tahu, dia ingin aku datang. Lagi pula, dia akan menggunakan kesempatan itu untuk membunuhku. Bab 3182. Harvey mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi berita. Judul beritanya, tentu saja, sama seperti yang ditampilkan di televisi. Rahel terkejut, ia tidak menyangka bahwa Joseph akan berpikir sejauh itu hanya untuk sebuah turnamen bela diri pribadi. Anda belum pernah bertemu Joseph kan? Mengapa dia sampai sejauh itu hanya untuk menghadapi Anda? Harvey menyesap tehnya yang hitam. Dia orang yang cukup jahat.
Aku sudah masuk dalam daftar pembunuhan miliknya sejak aku menjadi kepala penegakan hukum Longman. Tuan muda ke-13 sedang mencoba menggunakan kesempatan ini untuk merebut tahta. Dan kehadiranku menjadi penghalang bagi ambisinya. Apa yang kulakukan padanya hampir sama parahnya dengan membunuh seluruh keluarganya. Wajar saja kalau dia ingin melawanku. Rahel mengerutkan kening. Kalau begitu, pesaing terbesarnya seharusnya adalah Jeff dan Harold Bauer. Jeff memiliki dukungan dari kelompok tetua. Dari 36 pemimpin cabang Longman, setengahnya mendukung kenaikannya. Jawab Harvey dengan tenang. Sedangkan Harold adalah anggota termanja dari generasi termuda keluarga Bauer. Dengan perlindungan nenek Bauer, secara alami dia akan memiliki sebagian besar kekuatan keluarga Bauer. Di sisi lain, Tuan muda ke-13 tiba-tiba muncul 6 tahun lalu. Kabarnya, dia berhasil mengintegrasikan banyak bisnis dan perusahaan di Floodwell dalam waktu singkat, lalu membentuk aliansi untuk menguasai struktur pasar kota tersebut. Namun, uang saja tidak cukup di tempat seperti ini. Di sini, kekuatan adalah segalanya. Jika Joseph ingin melawan Jeff dan Harold, dia membutuhkan seluruh kekuatan tempur yang bisa ia kumpulkan. Penegakan hukum Longman bukan hanya bagian dari keluarga Bauer, tetapi juga memiliki status tinggi dalam Longman itu sendiri. Posisi ini bisa melawan kelompok tetua dan penguasa Longman. Tentu saja dia mengincar posisi itu. Ezra memang terlihat berpihak pada Jeff, tapi kemungkinan besar dia sudah dibeli oleh Joseph. Setelah aku menyingkirkan Mitchell dan duduk di posisi yang selama ini Joseph dambakan. Dia pasti ingin membalas dendam. Kalau dugaanku benar, Joseph mungkin sudah menempatkan beberapa ratus orang di turnamen itu. Begitu aku muncul di sana, mereka akan langsung menyerangku. Rahel terlihat semakin cemas. Kalau begitu, apa kita tetap akan pergi? Tentu saja. Harvey tersenyum lebar, ekspresinya penuh permainan. Joseph sudah bekerja keras menyiapkan pertunjukan besar untuk kita. Akan mengecewakannya kalau kita tidak datang. Tapi aku ingin tahu satu hal. Apakah Joseph akan turun tangan langsung, atau menyuruh orang lain untuk membunuhku? Rahel menarik napas dalam-dalam. Saya akan mengatur pengamanan untuk Anda. Tidak perlu. Jawab Harvey tenang. Karena Joseph sudah menyiapkan panggung untuk kita, maka kita harus menerima kemurahan hatinya. Penegakan hukum Longman kini terpecah belah, jadi kita akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembalikannya ke jalur yang benar. Lagi pula, masih banyak hal yang harus kita selesaikan. Kita tidak punya waktu untuk membuang tenaga pada urusan sepele seperti ini. Rahel kembali menarik napas panjang, dia tahu malam itu akan terjadi pertunjukan besar. Bab 3183. Pukul 9 malam, sebuah mobil Maybach muncul di depan kediaman penegakan hukum Longman. Rumah besar itu dijaga ketat. 100 murid penegakan hukum Longman berpengalaman dikerahkan untuk mengamankan seluruh area dan memeriksa identitas setiap orang secara cermat. Selain untuk mencegah orang luar masuk, mereka juga memastikan tidak ada yang membawa senjata api demi menghindari pertumpahan darah. Harvey berjalan melalui pintu utama, ditemani oleh Rahel. Ketika ia menunjukkan lencana penegakan hukum Longman, para murid dengan sukarela membiarkan mereka masuk. Setelah melewati beberapa pos pemeriksaan dan menempuh area luas selama beberapa menit, Harvey mulai mendengar teriakan samar, tepuk tangan, dan siulan yang menggema dari kejauhan. Teriakan itu saja cukup membangkitkan semangat siapapun yang mengikuti turnamen tersebut. Tak lama kemudian, Harvey melihat sebuah pintu besar dari perunggu yang dijaga oleh 12 murid penegakan hukum Longman yang memegang senjata api. Mereka semua dalam kondisi siaga penuh. Setelah mengonfirmasi identitas Harvey dan Rahel, para murid membuka pintu untuk mereka. Harvey tersenyum tenang sebelum melangkah masuk. Ia sengaja menggunakan identitas palsu untuk menghadiri turnamen hari itu. Jika Joseph memang sudah menunggunya, maka pria itu pasti akan membiarkannya masuk tanpa masalah. Tampaknya Joseph sudah sepenuhnya mempersiapkan kedatangannya. Harvey tidak terlalu ambil pusing. Setelah masuk,
Ia menyipitkan mata ke arah stadion di depannya. Stadion itu sangat besar. Setelah beberapa modifikasi, tempat tersebut mampu menampung sekitar 1.000 orang. Semuanya adalah murid Longman. Setiap orang menatap ring pertandingan dengan semangat membara di mata mereka. Ring tengah baru saja dibuat. Pedang, tombak, dan kapak tergantung di sekeliling ring. Denting logam terdengar nyaring. Saat itu, dua orang sedang bertarung sengit di dalam ring. Percikan api dari benturan senjata terlihat jelas, dan aura membunuh terasa sangat kuat di sana. Harvey mendongak dan melihat seorang pria kekar yang setengah telanjang dada memegang pedang besar setinggi setengah tubuhnya sedang bertarung melawan seorang pemuda. Pemuda itu terus mengayunkan pedang panjangnya tanpa henti. Luka-luka ringan mulai tampak di tubuh pria besar itu setiap kali pedang pemuda itu mengenai sasarannya. Pemuda itu terlihat sangat tenang. Pedangnya selalu berkilau, dan ia tampak seperti sedang bermain-main. Banyak wanita bangsawan yang hadir tampak terpesona oleh sikapnya. Davian Holt! Davian Holt! Teriak penonton. Davian adalah bakat terbaik dari generasi muda penegakan hukum Longman. Bisik Rahel kepada Harvey. Saya dengar dalam pertandingan pertamanya melawan Mitchell, ia hanya membutuhkan 10 gerakan untuk kalah. Kekalahan keduanya terjadi setelah 50 gerakan. Ia kalah untuk ketiga kalinya setelah 300 gerakan. Konon kekuatannya sebanding dengan seorang King of Arms puncak, dan ia hanya selangkah lagi menjadi dewa perang. Ia juga salah satu orang kepercayaan Joseph. Jika ia menjadi kepala penegakan hukum Longman, maka tidak ada bedanya dengan Joseph yang memegang jabatan tersebut. Harvey mengangguk pelan mendengar penjelasan Rahel. Dalam hal keterampilan dan intensitas, Davian dianggap hampir tak terkalahkan di antara generasi muda. Lagi pula, besar kemungkinan Davian hanya sedang bermain-main dengan lawannya saat ini. Jika tidak, lawannya itu pasti sudah tumbang sejak tadi. Bab 3184. Setelah merenungkan situasinya sejenak, Harvey memandang ke arah area VIP di depannya. Barisan orang duduk di sana. Beberapa orang tua tampak duduk di sisi. Dari penampilan mereka yang angkuh dan berwibawa, bisa disimpulkan bahwa mereka adalah para sesepuh dari penegakan hukum Longman. Jika dugaan Harvey benar, setidaknya setengah dari mereka sudah dibeli oleh Joseph. Kalau tidak, mereka tak mungkin muncul di turnamen ini. Joseph sendiri tidak tampak di manapun. Sebagai gantinya, Ezra, yang kini lumpuh, duduk di kursi tengah. Di belakang Ezra berdiri beberapa pria bertubuh tinggi dan kekar dengan kepala tegak. Harvey melirik mereka sekilas. Ia hanya mengenali Lydia. Ia pernah dipermalukan dan ditampar wajahnya saat muncul di markas besar geng kapak. Namun, malam itu ia berhasil memulihkan martabatnya. Dengan riasan yang cantik serta gaun yang memperlihatkan kaki putih dan jenjangnya, Lydia tampak sangat menarik. Banyak pemuda yang hadir menampakkan ekspresi tertarik saat melihatnya, mata mereka berbinar penuh minat. Namun, tak satu pun dari mereka berani menyapa. Bagaimanapun, Lydia adalah anggota keluarga Bauer. Harvey datang. Saat Harvey sedang sibuk mengamati sekeliling, Ezra, Lydia, dan yang lainnya menyadari kehadirannya. Tubuh Ezra sedikit bergetar, namun ia berhasil menenangkan diri setelah menarik napas dalam-dalam. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah itu. Sebaliknya, Lydia melangkah angkuh menuju Harvey, diikuti oleh beberapa anak buahnya. Harvey York. Berani sekali kau muncul di sini. Wajah Lydia dipenuhi dengan kesombongan. Dengan hak apa kau menghadiri turnamen seni bela diri rahasia Longman? Kami bisa memenjarakanmu seumur hidup hanya karena menerobos masuk. Mendengar nama Harvey, para pengikut Lydia langsung sadar bahwa inilah pria yang telah membuatnya murka sebelumnya. Mereka menatap Harvey dengan dingin, wajah mereka penuh dengan penghinaan. Lydia telah menceritakan tentang Harvey sebelumnya. Mereka yakin bahwa pria itu hanyalah seseorang yang memanfaatkan wanita untuk membuktikan kekuatannya. Kalau bukan karena itu, Lydia pasti sudah membunuhnya sejak dulu. Namun, Harvey hanya tersenyum tenang, tidak terpengaruh oleh ejekan mereka. Terima kasih atas perhatianmu.
tapi menurutku ini bukan urusanmu. Selain itu, semua murid Longman berhak hadir. Aku ada di sini bukan urusanmu juga. Tatapan Lydia semakin dingin. Ia tertawa sinis. Kau terlihat begitu percaya diri, Harvey. Apakah kau masih berpura-pura menjadi kepala penegakan hukum agar bisa menyelesaikan semua masalahmu? Jangan bodoh. Orang yang ada di arena sekarang adalah Davian Holt, seniorku. Apakah kau tahu sekuat apa dia? Dia sudah mengalahkan belasan petarung. Dia bisa menebasmu dalam sekali serang jika kau naik ke sana. Kau tidak layak melawannya. Lydia secara terang-terangan mengejek Harvey, hanya untuk mendorongnya masuk ke arena. Namun Harvey tidak tertarik menanggapi taktik murahan itu. Ia tidak membalas kata-kata pedas Lydia. Aku akui Davian cukup mengesankan. Dan kau masih saja melamun meski sudah tahu hal itu. Lydia tertawa dingin. Aku tahu kau menyebut dirimu sebagai kepala penegakan hukum Longman dan berencana mengambil posisi itu, tapi kau bukan tandingan Davian. Sadar dirilah, Harvey. Menyerahlah. Bab 3185. Begitu mendengar Harvey menyebut dirinya sebagai kepala penegakan hukum Longman, orang-orang di belakang Lydia langsung mencemoohnya. Dalam kelompok itu, seorang wanita berambut pendek yang mengenakan merek Chanel dari ujung kepala hingga kaki serta memakai jam tangan Omega Constellation menatap tajam ke arah Harvey. Ia mengepalkan tangan dan tertawa dengan angkuh. Jangan buang waktu dengan pria seperti dia, Lydia. Orang seperti dia merasa dunia ada di genggamannya hanya karena dipuji. Lihat saja, dia bahkan baru akan mengikuti turnamen bela diri. Dia pikir bisa menjadi kepala penegakan hukum Longman dan semua orang akan tunduk padanya. Dia mencoba menjadi kaum elit Floodwell. Wanita itu kembali menatap Harvey dengan wajah penuh ejekan. Orang seperti dia tidak akan pernah bisa bertanggung jawab atas apapun. Jadi, untuk apa buang-buang waktu dengan dia? Aku tidak peduli dia masuk ring atau tidak, yang jelas dia pasti akan dipukuli sampai mati begitu masuk ke sana. Sudahlah, pria seperti itu tidak akan benar-benar melakukan apa yang dikatakannya. Tambah seorang pria berambut pendek dengan nada muram. Kalau dia benar-benar masuk ke ring itu, aku akan berlutut dan memanggilnya ayah. Tentu saja, orang-orang ini sengaja memancing emosi Harvey agar ia benar-benar naik ke atas ring. Sesuai rencana Joseph, Harvey akan dihancurkan begitu masuk ke ring. Namun, meskipun Harvey tidak melakukan apapun, itu tetap menguntungkan bagi Joseph. Selama Davian mendominasi seluruh turnamen, bahkan jika Harvey menunjukkan lencana penegakan hukum Longman miliknya, hal itu tidak akan banyak berpengaruh pada orang-orang Longman. Namun, orang-orang Floodwell lebih menghormati bela diri dan kekuatan di atas segalanya. Mereka tidak akan menghormati seseorang yang bahkan tidak memiliki keberanian untuk masuk ke dalam ring. Para wanita cantik di antara penonton memandang dingin ke arah Harvey. Pria seperti dia hanya tahu cara pamer. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa dengan benar. Para wanita ini sering tertipu oleh orang yang pura-pura berasal dari keluarga kaya. Karena itulah mereka membenci orang seperti Harvey. Mereka segera menutupi diri mereka sebelum Harvey sempat melirik. Mereka lebih rela dipermainkan oleh pria dari keluarga kaya daripada oleh orang tak berguna seperti Harvey. Harvey menatap mereka semua dengan tenang. Apakah kau sudah selesai bicara? Katanya dengan nada dingin. Enyahlah. Lydia terkekeh dingin. Betapa kasarnya. Ayo, masuk ke ring kalau kau memang berani. Lakukan. Kau pasti ketakutan setengah mati kan? Kau bahkan tidak bisa menginjakkan satu kaki pun ke dalam ring. Tentu saja, Lydia tahu betapa menakutkannya Davian setelah menyaksikan belasan pertarungannya. Bakat luar biasa itu mampu memikat perhatian semua orang dengan keahliannya menggunakan pedang. Ia yakin Harvey akan tumbang hanya dengan satu tebasan jika masuk ke ring. Harvey menyipitkan mata ke arah ring. Masuk atau tidaknya aku ke dalam ring, itu bukan urusan kalian. Tidak perlu membuatku tegang. Aku akan masuk kalau suasana hatiku sedang baik. Bab 3186. Plak.
Pada saat itu juga, Rahel, yang telah lama menahan diri, mengayunkan punggung tangannya ke wajah Lydia dan menamparnya dengan keras. Katakan sekali lagi. Aku tantang kau. Kau. Lydia ketakutan terhadap Rahel. Meski wajahnya ditampar, ia tidak berani melawan. Yang bisa ia lakukan hanyalah menutupi wajahnya sambil mundur dengan takut. Mengapa kau tidak ikut masuk ke atas ring juga dan bersembunyi di balik wanita ini, Harvey? Serunya. Mari kita lihat bagaimana seorang pria sepertimu bisa mendapatkan rasa hormat dari orang banyak. Harvey tidak tertarik untuk menghibur Lydia. Ia berjalan ke depan dengan santai, seolah tidak peduli pada apapun. Abaikan saja dia, Lydia. Dia pikir dia bisa pamer di Floodwell hanya karena ada wanita kuat yang menjaganya. Betapa konyolnya. Dia akan tahu malam ini apa artinya melawan seseorang yang jauh di atas levelnya. Ujar wanita berambut pendek tadi dengan tatapan meremehkan. Ia menarik Lydia ke belakang secepat mungkin, dia pun takut pada Rahel. Orang-orang sombong di belakang mereka juga tampak gentar pada Rahel, meskipun mereka masih menatap Harvey dengan dingin. Hah! Dia menggunakan wanita untuk pamer. Apakah dia tidak sadar bahwa Floodwell paling membenci pria lemah? Orang seperti dia ingin jadi kepala penegakan hukum Longman. Sungguh lelucon yang keterlaluan. Aku menunggu agar kau diinjak di dalam ring. Tapi sejujurnya, aku rasa kau bahkan tak punya nyali untuk masuk. Kau hanya sampah. Lydia lalu berbalik sambil menutupi wajahnya, menghina Harvey cepat-cepat sebelum menghindari tatapan Rahel. Dentang. Saat itu juga, pertarungan di dalam ring berakhir. Davian tampak sedikit kesal ketika ia mengayunkan pedangnya langsung ke pergelangan tangan lawannya. Pria itu menjerit kesakitan sebelum ambruk ke tanah, darah menyembur dari tubuhnya. Davian kembali menang. Pada titik ini, reputasinya di dunia seni bela diri melonjak tinggi dan kekuatannya pun semakin meningkat dengan cepat. Mata Ezra dipenuhi kekaguman saat ia memandang ke sebelah kanan. Ia melambaikan tangannya ringan. Davian, Davian, Davian. Sorak-sorai penonton menggema, meneriakkan nama Davian dengan keras, meningkatkan popularitasnya secara drastis. Lalu, seorang pria muncul di dalam ring dengan kepala tegak. Juara penegakan hukum Longman. Rahel mengenali sosok itu. Dia adalah salah satu talenta terbaik dari penegakan hukum Longman. Saya rasa dia tak datang ke sini hanya untuk bertarung demi posisi itu. Harvey mengangguk dan menyaksikan kejadian yang terjadi dengan rasa penasaran. Sang juara melompat ke dalam ring dan menyilangkan tangan di depan dada. Wajahnya tampak tenang. Gerakan sederhana ini saja sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Tidak ada orang biasa yang bisa menirunya. Para murid penegakan hukum Longman yang berada di tribun langsung bersorak keras. Juara! 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 Sudah jelas, sang juara dan Davian adalah dua orang yang memiliki peluang untuk memenangkan seluruh turnamen ini. Ketika sang juara melambaikan tangannya, sebuah tombak meluncur dari rak senjata dan jatuh tepat ke tangannya. Langkah-langkahnya penuh gaya, namun tetap menakutkan. Keahliannya yang luar biasa menegaskan betapa hebat kekuatannya. Bab 3187. Sang juara dengan tenang mengaitkan jarinya ke arah Davian, seolah menantangnya. Sikap dingin dan percaya dirinya benar-benar mengejutkan semua orang. Para wanita yang sebelumnya mengidolakan Davian kini menatap sang juara dengan tatapan penuh kekaguman. Davian, yang tampak seperti petarung yang belum berpengalaman, menggenggam pedangnya dengan tangan gemetar. Niat membunuhnya sangat jelas terlihat. Silahkan, David. Sang juara kemudian melangkah maju. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras. Gelombang udara berbentuk bola terbentuk di arena dan meledak ke depan. Wasit yang sebenarnya juga seorang petarung yang cukup andal hampir pingsan saat terkena gelombang tersebut. Lydia dan yang lainnya, yang sebelumnya bersikap sombong dan meremehkan, langsung ketakutan setengah mati oleh apa yang baru saja terjadi. Warna wajah mereka langsung menghilang. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa seorang ahli sejati bisa sekejam itu.
Bahkan Ezra pun tak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya. Ia tidak menyangka sang juara menyembunyikan kekuatannya dengan begitu baik. Jika bukan karena turnamen ini, mungkin orang seperti dia tidak akan pernah menunjukkan dirinya. Sementara penonton masih terkejut dengan kekuatan sang juara, Davian tetap tenang berdiri di atas arena. Rambut dan pakaiannya tertiup angin, namun pedang di tangannya tidak bergerak sedikit pun. Seluruh tubuhnya seperti batu karang yang tak tergoyahkan. Usaha sang juara untuk menghancurkan kepercayaan diri Davian pun gagal total. Sang juara mendengus kesal. Ekspresinya berubah menjadi bengkok dan penuh amarah. Dalam sekejap, ia mengayunkan tombaknya ke depan, serangan itu mengarah langsung ke arah Davian, secepat badai yang mengamuk. Davian menyipitkan matanya dan secara naluriah mengangkat pedangnya. Dentang. Percikan api menyala saat kedua senjata bertabrakan. Aura kekerasan menyelimuti tubuh sang juara, seperti badai dahsyat yang menghancurkan apapun di sekitarnya. Tekanan dari aura itu saja cukup untuk menghancurkan siapapun yang berani melawannya. Bahkan, tombak yang ia genggam telah menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya. Banyak yang percaya bahwa arena itu bisa terbelah dua jika satu pukulan mendarat. Juara. Dia adalah juara penegak hukum Longmen. Betapa mengerikannya kekuatannya. Seperti yang diharapkan dari seorang pria yang memegang gelar itu. Bagi Lydia dan yang lainnya, tidak diragukan lagi bahwa pria seperti sang juara pasti bisa menghancurkan Harvey. Ya, seru wanita berambut pendek. Wus. Davian menangkis serangan itu dengan ekspresi tenang. Kilatan pedangnya menyilaukan mata semua orang. Sikap buas sang juara langsung lenyap, digantikan oleh ekspresi yang gelap dan penuh ketakutan. Ia membeku di tempat. Sebelum ia menyadarinya, pedang Davian sudah berada di lehernya. Jika bergerak sedikit saja, nyawanya pasti melayang saat itu juga. Davian telah menang, meski ia masih menunjukkan belas kasihan kepada sang juara. Dia tidak mati. Semua orang terdiam menyaksikan pemandangan itu. Mereka benar-benar terkejut. Beberapa tetua penegakan hukum Longmen bahkan mengelap kacamatanya dan mengucek matanya untuk memastikan apa yang mereka lihat. Ezra juga terpana dengan apa yang terjadi. Ia tahu Davian adalah salah satu bawahan Joseph, namun ia tak menyangka Davian bisa sebegitu menakutkannya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Bab 3188. Sepertinya ini adalah acara utama yang telah berakhir malam itu. Ezra menarik napas dalam-dalam. Ia kemudian menatap Harvey dengan pandangan yang dalam. Sejauh ini, semuanya berjalan lancar. Jika Davian berhasil membunuh Harvey dan menjadi kepala baru penegakan hukum Longmen, Ezra akan mendapat hadiah 10 juta dolar. Ia akan bisa menikmati kekayaannya di luar negeri dan menghindari kekacauan di Floodwell. Ezra menyipitkan matanya, ia dengan sabar menunggu Harvey menjadi gelisah dan kehilangan kesabaran karena provokasi terus-menerus dari Lydia. Hakim maju ke depan saat Ezra memberi isyarat padanya. Setelah petugas medis membawa sang juara keluar, ia berseru. Ada lagi yang ingin maju. Jika tidak ada yang menantang Davian, maka dialah pemenang turnamen ini. Bahkan orang yang memegang lencana penegakan hukum Longmen tidak akan diakui jika mereka tidak ikut bertarung. Benar sekali. Memang begitu seharusnya. Hanya pemenang turnamen yang layak menjadi kepala penegakan hukum Longmen. Orang-orang yang sebelumnya disewa Ezra bersorak gembira mendengar kata-kata itu. Pada akhirnya, tujuan dari turnamen malam itu adalah untuk secara terbuka mengakhiri hidup Harvey dan memberi jalan bagi Davian untuk naik ke tampuk kekuasaan. Ezra, Lydia, dan beberapa tetua dari penegakan hukum Longmen menatap Harvey. Wajah mereka penuh dengan ejekan. Bukankah kau seharusnya hebat, Harvey? Itu dia panggungnya. Lawan Davian kalau kau memang punya nyali. Aku yakin seorang pengasuh sepertimu pasti takut sekarang kan? Lydia tak bisa menahan diri untuk terus memprovokasi Harvey saat melihatnya tetap duduk di kursinya. Misinya memang untuk mengganggu Harvey dan menyeretnya ke kematian. Aku tidak akan memaksamu kalau kau memang terlalu takut untuk masuk ke sana. Berlututlah dan akui kalau kau tidak lebih dari sampah.
Katakan kau pengecut. Ayo. Tinggalkan lencana di sini dan enyahlah dari Floodwell. Kau tidak perlu naik ke arena kalau begitu. Floodwell tidak butuh pengecut sepertimu di sini. Harvey tak menggubris provokasi mengerikan dari Lydia. Sebaliknya, ia tersenyum tipis. Aku bisa menjatuhkan Davian hanya dengan satu tamparan. Apakah kau percaya? Hah? Apakah kau masih pamer? Wajah Lydia dipenuhi rasa hina. Kau pasti akan langsung berlutut begitu melihat pedangnya. Aku tahu itu. Kau terlalu sombong, Harvey. Bahkan wanita yang kau bawa tidak bisa menandingi Davian. Kalau memang kau sehebat yang kau katakan, masuklah ke sana. Kalau kau mati dibunuh olehnya, aku janji akan mengunjungi makammu setiap tahun. Lydia menatap tajam ke arah Harvey, wajahnya memerah karena kemarahan dan ejekan. Bab 3189. Mengapa posisi kepala penegakan hukum Longman begitu penting bagimu? Mengapa kau tampak begitu gelisah sekarang? Seorang wanita berpakaian rapi tiba-tiba melangkah maju dan menatap Harvey. Kau Harvey kan? Kau mencoba merebut kembali posisimu sebagai kepala penegakan hukum Longman kan? Wakil Kepala Bauer menyuruhku menyampaikan sesuatu kepadamu. Dia bilang kau bukan tandingan Davian. Dan kau harus pergi sekarang juga. Kalau Wakil Kepala Bauer melihatmu, dia akan membunuhmu di tempat. Apakah kau dengar itu? Wakil Kepala Bauer masih bersedia membiarkanmu pergi meskipun kau telah melakukan begitu banyak hal terhadapnya. Apakah kau masih berencana mengantarkan dirimu ke kematian? Harvey hanya tersenyum. Sampaikan pada Wakil Kepala Bauer bahwa taktik provokasinya mulai tidak mempan terhadapku. Menurutmu orang seperti Davian bisa membuatku bertarung? Dia bahkan tidak layak. Karena kalian semua begitu ingin aku di sana, sebaiknya aku kembali tidur sekarang. Aku merasa agak lelah setelah menonton pertunjukan itu. Tidak perlu mengusirku, aku akan pergi sendiri. Setelah mengatakan itu, Harvey pun berbalik dan pergi. Jika dia mau, dia bisa saja mengakhiri hidup Davian hanya dengan satu tamparan. Namun karena semua orang begitu bersemangat memancingnya untuk bertarung, Harvey ingin melihat sejauh mana dia bisa membuat mereka frustrasi jika dia tidak mengikuti skenario mereka. Ekspresi Lydia langsung berubah saat melihat Harvey berbalik. Jika Harvey masih hidup setelah hari itu, dia akan berakhir dengan sangat mengenaskan. Tanpa ragu, Lydia mulai berteriak sekeras-kerasnya. Katakan saja kau takut, Harvey. Mengapa kau masih sok hebat? Masuk ke arena kalau memang kau sehebat itu. Buktikan kekuatanmu kepada kami. Para pengikut Lydia menatap Harvey dengan pandangan penuh ejekan. Mereka ingin melihat bagaimana orang bodoh itu akan menuju kematiannya sendiri. Harvey sama sekali mengabaikan mereka dan berjalan tenang menuju pintu dengan tangan bersilang. Sial. Bajingan itu tidak terpancing. Apakah dia tahu bahwa tak ada yang bisa merebut posisinya selama dia masih memegang lencana? Wajah Ezra langsung menggelap saat melihat Harvey pergi. Dia langsung memberi isyarat pada Davian, menandakan bahwa Harvey tidak boleh dibiarkan hidup, apapun yang terjadi. Kalau tidak, mereka semua akan berada dalam masalah besar. Sial. Siapa pria itu? Apakah dia dari penegakan hukum Longman? Sungguh sombong. Apakah dia tidak melihat Davian mengalahkan semua lawannya? Bahkan juara pun dikalahkan hanya dengan satu tebasan. Dan pria ini berani bilang Davian tidak layak. Apakah dia pikir dia itu dewa perang? Mengapa dia bisa begitu arogan? Kerumunan mulai berbisik-bisik, membicarakan keributan yang terjadi. Mereka menganggap Harvey adalah orang paling bodoh di dunia karena berani berkata seperti itu hanya untuk pamer. Sementara itu, Rahel hanya menatap tajam ke arah kerumunan seakan mereka semua adalah sekelompok orang bodoh tanpa otak. Jika Harvey memutuskan untuk melawan Davian, yang terakhir bahkan tidak akan mampu menahan satu tamparan pun. Namun dia tidak merasa perlu menjelaskan hal itu. Ia hanya diam dan mengikuti Harvey yang berjalan menuju pintu. Tepat saat Harvey hendak keluar, Davian, yang saat itu berada di atas panggung, tiba-tiba muncul di hadapannya seperti hantu, langsung menghalangi jalan Harvey. Kerumunan terkejut.
Apakah Davian ingin membunuh Harvey? Mata Davian membeku saat menatap tajam ke arah Harvey. Harvey kan? Bab 3190. Aku rasa kau tidak akan sepengecut itu untuk tidak naik ke arena. Oh, apakah aku terlihat seperti orang yang takut untuk melawanmu? Jawab Harvey dengan nada malas. Aku pernah mendengar tentangmu. Kau mengandalkan dewa perang dari Nanyang, Dinkop, untuk melukai kepala penegakan hukum Longmen sebelumnya, sebelum akhirnya kau muncul. Kau bahkan telah melumpuhkannya. Dan sekarang, kau menggandeng Kaiden dan wanita itu hanya untuk pamer. Harus kuakui. Kau cukup licik. Kau punya bakat. Tapi kau juga tidak tahu malu. Kau mencoba mencari-cari alasan untuk mundur karena kau tahu kau bukan tandinganku. Tapi, sayang sekali. Kau berani melawan seseorang yang seharusnya tidak pernah kau tantang sejak awal. Tuan Muda ke-13 memerintahkanku untuk mengakhiri hidupmu di sini, sekarang juga. Ekspresi dingin dan meremehkan muncul di wajah Davian. Tapi karena kau begitu tidak tahu malu, aku akan membiarkanmu hidup jika kau memohon ampun dan menyerahkan lencana penegakan hukum Longmen. Aku beri kau waktu 30 detik untuk berpikir. Jangan kecewakan aku. Harvey hanya tersenyum. Karena kau cukup terkenal di sini, aku tidak akan menyentuhmu, asal kau berlutut. Apa? Kau ingin aku berlutut? Tatapan Davian menjadi dingin, kemarahan terpancar jelas dari wajahnya. Apa hakmu menyuruhku berlutut? Karena kau tidak tahu siapa lawanmu, biar aku tunjukkan bahwa trik murahanmu tidak berarti apapun di hadapan seorang ahli sejati. Saat itu juga, pedang Davian berkilat di depan semua orang. Seperti meteor yang melesat, mata pedangnya langsung mengarah ke leher Harvey. Plak! Harvey melangkah maju dan muncul tepat di depan Davian, wajahnya tanpa ekspresi. Tanpa peringatan, ia mengayunkan tangannya ke arah wajah Davian. Karena Davian menantangnya, Harvey pun tak punya pilihan selain memberi pelajaran yang ia minta. Spark Slash. Pedang di tangan Davian bergetar hebat. Setelah merasa dipermalukan, ia ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghabisi Harvey dalam satu tebasan dan merebut posisi yang menurutnya pantas ia duduki. Namun, ia langsung terpental hanya dengan satu tamparan. Keahlian pedangnya tak berarti apa-apa di hadapan tamparan Harvey. Bakat terbaik dari penegakan hukum Longmen. Kesombongannya. Semuanya hancur dalam sekejap. Ketika Davian terhempas ke tanah, pedangnya terlepas dari genggamannya. Jejak telapak tangan merah menyala terlihat jelas di wajahnya. Sebelum Davian sempat bangkit, Harvey melangkah lagi dan menamparkan wajahnya sekali lagi. Plak! Davian menjerit kesakitan saat ia kembali terpental. Kau menantangku. Pertunjukanmu cukup menarik. Kau ini anggota kan? King of Arms teratas. Apa yang terjadi dengan jurus pembunuhmu? Ini seperti kau tidak tahu apa yang terbaik untukmu. Harvey terus berbicara sambil menghujani Davian dengan tamparan sepanjang waktu. Tamparannya sederhana, tapi cukup membuat Davian mengerang kesakitan. Davian hanya bisa terhuyung-huyung saat itu. Plak! Apakah kau pikir kau pantas untuk menjatuhkanku? Apakah kau pikir bisa memberiku pelajaran? Apakah kau pikir bisa membuatku berlutut? Sebagai murid penegakan hukum Longmen, tidak hanya kau tidak menegakkan hukum, tapi kau bahkan menjalankan perintah orang luar. Karena orang-orang sepertimu, organisasi ini menjadi rusak total. Ezra itu sampah, begitu juga Mitchell. Kau tidak ada bedanya. Kalian semua sampah. Kalian mempermalukan seluruh organisasi ini. Darah mengalir dari lubang hidung Davian, ia terbakar oleh amarah. Ia adalah bakat terbaik dari penegakan hukum Longmen. Ia sangat dekat menjadi dewa perang. Namun kini, ia hanya bisa menerima tamparan tanpa mampu melawan. Ia tidak ada bedanya seperti anjing mati. Lupakan menghindar, yang disebut jurus andalannya pun bahkan tidak mampu bertahan dari satu tamparan Harvey. Ini benar-benar memalukan.